Dalam hidup ini sebetulnya kita tidak pernah berhubungan dengan manusia. Umat Islam ini hidupnya itu selalu hubungannya dengan Tuhannya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, kita mau berhubungan dengan kambing. Kita enggak boleh berhubungan dengan kambing, tapi kita disuruh berhubungan dengan Allah Ta'ala, bagaimana cara memperlakukan kambing menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak betul? Enggak boleh kambing diaret-eret, ditarik-tarik. Bahkan kalau mau menyembelih kambing pun sampai diajarin caranya nyembelih. Enggak boleh di hadapan kambing yang lain. Pisaunya harus tajam. Ini semua kita lakukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Allahnya, bukan lihat kambingnya. Ya, bukan lihat kambingnya. Dalam jual beli kepada orang-orang yang bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak boleh melihat, oh ini orang enggak iman sama Allah, berarti boleh saya tipu. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu, karena kita disuruh berhubungan dengan Allah Ta'ala. Allah ngajarin kita caranya kita berbisnis dengan manusia. Siapapun orangnya, kamu harus jujur, enggak boleh kamu dusta. Kalau ada cacat, ada aib di daganganmu, kamu harus sampaikan, kamu harus ceritakan. Enggak boleh kamu tutup-tutupi. Ya enggak boleh kamu tutup-tutupi. Kita berhubungan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi yang dilihat Allahnya. Begitu pula terhadap anak. Betul, anak itu memang lahir dari rahim ibu. Tapi ibu enggak boleh memperlakukan anak semena-mena. Meskipun itu bagian dari dirimu, meskipun Allah juga mengancam anak, kamu enggak akan dapat ridhonya Allah kalau enggak diridhoin orang tua. Itu bagiannya anak. Tapi bagiannya orang tua tidak boleh berlaku zalim kepada anaknya. Harus menyayangi anaknya dengan sepenuh hati sesuai dengan cara-cara yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Allahnya. Makanya Rasul bersabda SAW, Allah merahmati seseorang, rahimallahu ra'an, a'ana waladahu ala birrih. Yang dia itu membantu anaknya jadi anak yang bisa bakti sama dia. Artinya orang tua ini tidak ngasih beban sama anaknya yang menyebabkan anak durhaka. Dibantu anaknya gimana caranya anak saya bisa bakti sama saya. Nah ini orang tua yang dapat doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah termasuk terhadap urusan al-duitu wal hartau. Duit ini, nyotro ya, arto, fulus, ya bab fulus, apalagi, money, ada bahasa lain lagi? Biasa kok bab duit kan pada hafal nih. Hah? Apa? Wah itu saya belum tahu itu bahasa itu. Bahasa planet mana itu ya? Oh ya Masya Allah. Nah ini bahasanya macam-macam. Untuk uang itu. Bagaimana kita bermuamalah dengan uang ini kepada siapapun. Siapapun kita enggak boleh lihat orang yang kita ajak muamalah tapi suruh lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, saya mau kasih hadiah Ustadz Iis, misal gitu. Saya enggak boleh begini dalam hati, oh Ustadz Iis sudah nih saya kasih. Kalau bukan karena saya enggak bisa beli handphone Ustadz Iis ini. Ini duit saya yang kasih. Gara-gara saya Ustadz Iis bisa beli handphone. Saya enggak boleh seperti itu. Ya enggak boleh seperti itu. Saya harus melihat, alhamdulillah Allah memberi saya kelebihan dibanding yang lain. Dan orang lain menjadi penyebab saya dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mau terima pemberian saya. Jadi ketika saya memberikan, ngomong handphone dapatnya air sama kopi ini. Masya Allah, pertanda rezeki yang baik. Amin. Ya. Cangkirnya hello juga Mas Roni ya. Ketika saya memberi Ustadz Iis misalnya uang kepada Ustadz Iis untuk beli handphone, saya harus merasa dalam hati, alhamdulillah
Ustadz Iis mau terima pemberian saya sehingga saya dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berkat orang yang mau terima ini. Di hati saya ngucap terima kasih kamu mau terima pemberian saya. Pertanyaan saya, selama ini kalau ngasih orang udah mikirnya gitu belum? Ya kita cek yang gampang aja suami istri. Ini ibu ini kalau masak buat suami udah mikirnya terima kasih suamiku mau makan makananku atau boro-boro tak masak no. Untung saya masakkan kamu. Yang mana bu? Bu, yang mana ini? Untung saya masakkan atau alhamdulillah suami saya mau menyantap masakan saya. Alhamdulillah masakan saya ini dimakan oleh suami saya. Sehingga saya dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Gara-gara suami saya mau terima masakan saya. Jadi tiap hari masakan suami itu pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kira-kira udah bisa begitu belum? Suami keluar cari nafkah. Dikatakan dalam hadis sesuatu yang kamu masukkan ke mulut istrimu itu adalah sodakoh. Makanan sekecil apapun, sebutir korma itu adalah sedekah. Sedekah yang terbaik pada keluarga. Jadi ketika suami cari nafkah, lelah, capek dan lain sebagainya, dapat duit, kok istrinya minta? Pertanyaannya, isone mau ngadong tok. Itu ucapan kita. Bisanya cuma mengadahkan tangan, tinggal ngomong tok minta, enggak tahu capeknya suami ini. Apakah kita seperti itu atau alhamdulillah saya enggak repot-repot cari pahala, enggak perlu keliling kemana-mana, di rumah ada yang mau nerima. Pertanyaan saya, yang pertama atau yang kedua ucapan kita? Ini kok banyak pria-pria bungkam. Oh maskeran ya. Maskeran, maklum pakai masker jadi ya bungkam, suaranya enggak terdengar kan begitu ya. Nah, ini muamalah sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita terapkan ke dalam kehidupan ketika kita bersama manusia yang kita lihat adalah Allah, makanya surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali khatam Al-Qur'an. Karena Al-Ikhlas itu memang betul-betul ikhlas, luar biasa. Semuanya ditujukan pada Allah taala. Qul huwallahu ahad. Jadi ngapa-ngapain pun yang dilihat Allah. Selalu yang dipikir Allah. Gak pernah yang lain.